Jadi pengalaman aku ketemu sama hantu-hantu waktu aku masih SD dulu ibu aku tuh sering banget nyuruh aku beli minyak gas di warung tetangga aku yang jaraknya sekitar ya 80 meter lah dari rumah. Nah, di gang aku itu ada satu rumah yang terkenal angker banget. Banyak banget orang itu yang ngontrak itu selalu nggak kerasan. Apa itu? Nggak kerasan itu. Nggak kerasan itu apa, Pak? Nggak betah. Nggak betah tinggal di rumah itu karena saking angkernya rumah itu. Yang punya rumah itu namanya kalau nggak salah itu Pak Slamet penjual sate dulu itu. Pas waktu ibu aku nyuruh beli minyak gas itu selalu menjelang maghrib. Padahal kan banyak waktu ya sebelum maghrib itu jam 4, jam 5 gitu kan nyuruh kan bisa. Tapi kenapa kalau nyuruh itu selalu menjelang maghrib gitu kan? Ya mungkin waktu gasnya habisnya ya pas mau maghrib. Nah gitu. Kenapa gitu kan? Kalau anak kecil kan kalau disuruh yang penting kan anak buruan nih, apa itu namanya itu? Dapat upah gitu kan, seneng-seneng aja gitu kan disuruh beli minyak gas gitu kan. Nah berangkatlah aku, karena kalau bilang ojo sampai maghrib, jangan sampai maghrib belinya, nanti orangnya nggak bisa ngelayanin karena sholat gitu kan. Nah berangkatlah aku itu ke warung kelontong tetangga aku itu kan. Kalau berangkat kan selalu ngelewatin rumah angker itu banyak pohon mangganya besar-besar banget. Itu rumahnya masih kosong, belum ada yang huni. Lewatlah aku itu, beli minyak gas. Nah waktu itu kalau nggak salah udah sholat mau maghrib. Kalau mau maghrib kan selalu ada ayat-ayat yang dibaca gitu loh, selawatan apa gitu kan. Itu lewatlah di situ. Nah tiba-tiba tuh aku tuh kayak terpaku berdiri diem di depan rumah itu karena aku penasaran sama rumah angker itu, Pak. Nah, tiba-tiba mata aku itu tertuju ke salah satu pohon di belakang rumah yang menjurus langsung ke depan atau ke jalan gitu kan. Tiba-tiba itu kayak ada sosok perempuan berbaju putih duduk di atas pohon tersebut ya. Namanya juga anak kecil pasti kan penasaran campur kaget itu sampai minyak gas yang tak bawa itu jatuh. Waktu itu kalau nggak salah itu habis hujan, jalannya becek, terus ada genangan air di depan rumah Pak Slamet itu, rumah yang angker itu kan. Jatuhlah minyak gasku itu kecampur sama air karena saking takutnya tuh sama ketemu Mbak Kunti di atas pohon itu kan. Rambutnya itu panjang, Pak, panjang banget, duduk di atas pohon sambil senyum. Pasti Papa tahu kan lihat film-film horor yang itu loh, Pak, kalau senyum tuh sampai mulutnya itu panjang dari samping kanan sampai kiri meringis gitu loh. Nah namanya juga orang ketakutan kan, campur bingung arep melayu, bingung rasanya arep melayu tapi kok awake gak iso obah lah gitu kan. Meringis, bayangin mbaknya itu ketawa kayak gitu, serem banget itu. Nah akhirnya saking takutnya itu aku gupuh ngambil gas yang jatuh itu kan udah kecampur air. Larilah aku pulang ke rumah sambil lari bawa minyak gas itu kan. Nyampe rumah dulu rumah aku tuh lampunya itu nonot, istilahnya itu numpang lah listriknya itu. Kalau nyambung sama tetangga sebelah gitu kan. Nah kalau jam 9 itu kan harus dimatiin gitu, jam 9 malam kalau bisa. Nonton TV juga harus dimatiin listriknya itu. Jadi kalau malam itu pakai oblik, orang sana itu kalau bilang itu oblik atau oncor yang diisi gas terus dinyalain api gitu kan, ditaruh di meja-meja gitu kan. Lah pas ibu aku nyoba yang air gas yang aku beli itu kan, loh kenapa
apa iki kok minyak gasnya gak iso disumbat, misalnya nggak bisa dinyalain gitu kan. Aku ditanya, kok gak iso nyala iki, kecampur apa kan? Yo ndak tahu, orang iku kok adanya itu di warungnya gitu kan. Wah kecampur iki, kayak kecampur banyu gitu kan. Ndak, orang kecampur banyu. Nah, terus habis itu tanya, eneng apa kok gak jawab nek ditakoni, bilang itu mama aku itu. Terus tak bilang ini, lah sampeyan iku nyuruh beli gas yo menjelang maghrib, mau setan padha metu. Gak ketemu setan di endi gitu kan, mama saya gitu. Dia omah Pak Slamet, wong setane tengok-tengok ning ndukur pelem. Wong wedok rambut dawa kelambenan putih nyengir. Sopo gak wedi arek cilik. Lagi arep mulai malah dipetuki setan. Lah kok iso kepethuk setan? Ya mbok paling Mbak Kuntine pengen ketemu paling. Terus akhirnya ya itu, ya wes kok bar maghrib ae tuku minyak gas. Mari iki maghrib soalnya. Ya engko ae wes engko tak balenane tuku minyak gas. Jadi itu apa namanya, rumah itu tuh dulu itu ada sejarahnya gitu, kenapa bisa jadi angker, kenapa bisa jadi kosong gitu Bang. Jadi dulu itu Pak Slamet itu punya anak perempuan, namanya siapa itu saya nggak tahu karena kan saya juga baru pindah kan dari Lampung ke Jawa gitu kan, bangun rumah di gang kampung itu gitu kan. Dulu itu anaknya itu sakit-sakitan, terus apa namanya ditaruh di kamar gitu loh, kamar perempuan gitu kan. Orang-orang situ juga enggak tahu dia itu sakit apa, itu juga enggak tahu ya. Sakitnya itu lama, parah, terus habis itu tiba-tiba itu meninggal gitu. Meninggal, terus habis itu rumahnya kosong. Pak Slamet sama istrinya itu punya rumah sendiri, dan rumahnya itu ya emang kelihatan serem banget. Sampai sekarang pun kalau penghuni atau yang nyewa-nyewa itu nggak boleh masuk di kamar yang cewek itu, yang anaknya meninggal itu kan, nggak boleh masuk atau nggak boleh ditiduri, pokoknya dikunci lah gitu, kayak kamar keramat gitu loh, nggak tahu ya gitu kan. Jadi para penyewa itu rumah sekarang kan sekarang itu disewakan. Iya disewakan. Dulu juga pernah disewa sama suami istri orang Batak kalau nggak salah itu. Apa? Pertama itu masih Jaka, yang nyewa itu orang gaden-gadenan gitu. Terus kedua nih dia menikah, istrinya diajak tinggal di situ. Tiap hari itu kayak cekcok gitu loh Bang, kayak bertengkar gitu loh. Ternyata itu Mbak Kuntinya itu hantunya yang sering nongol waktu aku kecil, yang menghantui anak kecil di situ. Ternyata itu tidak suka sama pasangan suami istri yang tinggal di rumah itu. Tuh, makanya sering menampakkan diri gitu. Kayak jadi suami istrinya itu bertengkar gitu loh, pas sampai apa namanya, sampai dipukul-pukul gitu loh. Ceweknya, istrinya itu ternyata kayak suaminya itu kayak kesurupan gitu loh Bang. Akhirnya sama orang-orang situ nggak boleh tinggal di situ. Ternyata rumahnya Pak Slamet itu nggak boleh disewa sama pasangan suami istri. Ternyata angkernya itu karena dihuni Mbak Kunti itu. Mbak Kuntinya itu nggak suka. Tapi kalau dihuni sama laki-laki, nggak ada perempuannya, itu betah itu yang tinggal di situ. Jadi kalau rumah itu kalau disewakan dari mulai tinggal penghuninya dulu, pemiliknya dulu, terus sekarang disewakan, tapi kalau yang nyewa itu suami istri atau perempuan dan laki-laki nggak akan betah di situ. Tapi kalau nggak suka yang gitu. nyewa yang nempatin tempat itu laki-laki itu biasanya betah di situ. Betah gitu. Jadi kayak nggak suka gitu, hantunya itu nggak suka kalau ada apa perempuan sama laki-laki tinggal satu rumah, itu nggak suka. Orang sekarang itu yang suami istri itu habis tinggal di situ terus pindah loh, rumah tangganya juga ada ayam, nggak pernah bertengkar, nggak pernah mukul. Yang tadinya tinggal di situ itu berantem terus gitu. Jadi rumahnya itu memang benar-benar angker,
gang rumah aku itu, tempat tinggal aku itu. Hmm. Dulu kan zaman dulu kan rumah kan masih ada kebun-kebunnya gitu ya, kebun kosong, tanah kosong, rumah kosong. Kalau sekarang sudah penuh sama rumah sih, tapi ya itu rumahnya itu masih sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Kenapa kalau disewa suami istri, cewek atau cowok itu nggak betah tinggal di situ sampai sekarang. Jadi sampai sekarang rumah itu masih jadi salah satu lokasi yang Angker. bisa dibilang angker ya. Iya, angker di gang situ sampai sekarang. Jadi kayak apa namanya itu? Kalau aku pulang gitu ya, selalu inget-inget, oh ya, di situ dulu aku pernah dihantui sama Mbak Kuntinya di pohon. Sampai sekarang pohonnya masih ada di belakang. Tapi ya pernah kayak kejadian-kejadian yang ekstrim gitu, yang sampai berbahaya gitu di situ di rumah itu. Ya kalau berbahaya ya itu yang kalau disewa sama pasangan suami istri itu, suaminya itu kayak emosinya itu nggak terkontrol gitu, sampai istrinya itu dipukul, penganiayaan gitu, sampai dulu itu sampai rame, sampai lari minta tolong sama warga karena dipukul sama suaminya itu. Gitu. Dulu memang rumah kayak paling berbahaya gitu loh di situ, buat disewa, buat ditinggali gitu kan. Pernah kejadian setelah aku ketemu Mbak Kunti gitu kan. Dulu ada penjual bakso kalau enggak salah itu. Penjual bakso kan kalau malam kan sering lewat ya, penjual bakso keliling gitu loh. Nah yang punya ting 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 gitu loh kan. Dulu kalau sekarang kan udah jarang ya, jarang ketemu sama tukang bakso ya. Nah itu kan dulu itu tukang baksonya itu waktu siang itu cerita ke tetanggaku gitu, bilangnya gini, semalam itu aku lewat gitu kan, lewat terus di depan rumah itu loh, sing kosong itu loh, aku nggak tahu kalau rumah itu kosong gitu kan. Jadi penjual baksonya itu nggak tahu kalau rumah itu kosong, kan nggak kelihatan karena lampunya nyala, lampunya itu nyala pak. Terus ada yang nyetok gitu, bang bakso gitu kan. Nah ya dikirain kan orang mau beli, ya kan, orang mau beli, apa abangnya ya berhenti aja di situ di depan rumah itu. Di depan rumahnya itu ada kayak pagar gapura gitu loh. Terus depannya itu pohon mangga besar-besar. Terus yang pohon mangga yang belakang yang ada Mbak Kuntinya itu di belakang, tapi langsung kelihatan dari jalan gitu loh Pak. Terus berhentilah tukang bakso itu di dekat pohon yang besar itu, sambil apa itu ngeracik baksonya itu loh, kan ada yang berhentiin, bang bakso gitu kan, dibungkuslah itu. Habis itu dicariin yang beli ini yang mana, kok nggak ada orangnya gitu kan. Kalau orang Jawa yang celingak-celinguk nyariin yang beli gitu loh Pak. Karena nggak ada yang nyaut, tiba-tiba kayak ngerasa horor gitu loh, kayak ngerasa ketakutan sendiri, ini apa manusia apa hantu yang manggil gitu kan Pak. Akhirnya tukang bakso itu buang baksonya di situ, lari itu karena ketakutan. Ternyata di situ rumah kosong gitu. Terus diceritain ke tetangga, terus tetangganya bilang, oh iya mas, itu emang rumahnya itu kosong, angker gitu, nggak tahu tukang baksonya itu gitu. Iya, jadi apa namanya ya, itulah pengalaman aku ketemu sama Mbak Kunti itu pertama kali waktu aku masih SD kalau nggak salah, umur 7 tahun lah pengalaman.